Adat berseni syarak, syarak bersendi kitabullah. Pepatah Melayu ini berarti adat istiadat harus ditopang oleh syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ungkapan ini menjadi pegangan sehari-hari bagi kehidupan masyarakat Melayu di Sumatera bagian timur, khususnya di Provinsi Riau. Daerah ini dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Melayu yang dikenal mempunyai komunitas muslim yang kuat. Hingga sekarang terdapat banyak peninggalan religi berupa masjid-masjid dan makam raja-raja Kesultanan Melayu yang dilestarikan di provinsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Serbaragam, Seruan Kabar Gambut dan Mangrove. Sob, kali ini saya sedang berada di Masjid Raya An-Nur di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada episode kali ini sangat spesial karena kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Walaupun sedang berpuasa, tapi sama sekali tidak mengurangi semangat saya untuk mengajak sobat-sobat semua mengenal salah satu dai atau pendakwah yang unik di daerah sini. Kenapa unik? Karena di setiap syiar keagamaannya, beliau ini selalu menyisipkan nilai-nilai menjaga lingkungan, khususnya tentang gambut. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus Serbaragam, Seruan Kabar Gambut dan Mangrove. Selain dikenal dengan komunitas Melayu dan kultur keagamaan yang kuat, Provinsi Riau juga memiliki hamparan hutan yang terbentang luas. Dengan total wilayah mencapai 8,7 juta hektar, 7 juta hektar diantaranya berupa hutan, dan lebih spesifik lagi, 3,9 juta hektar dari luas wilayah Riau adalah lahan gambut. Sayangnya, hampir setiap tahun masyarakat Riau terus berhadapan dengan bencana karhutla. Sebagian besar bencana itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang membakar hutan. Nah, pendekatan agama dan lingkungan dipandang sebagai metode yang ampuh untuk mengubah perilaku negatif ini. Salah satunya melalui kehadiran Dai Peduli Gambut. Mari mengenal lebih jauh tentang sosok Dai Peduli Gambut di Serbaragam kali ini. Sosok yang akan kita temui kali ini adalah Pak Agus Subairi, salah satu Dai Peduli Gambut yang berdomisili di Kabupaten Siak. Untuk itu, saya harus menempuh waktu sekitar 2,5 jam lagi agar sampai di kediaman Pak Agus Subairi. Alhamdulillah Sob, sekarang saya sudah berada di Masjid Syahabuddin, salah satu masjid yang menjadi simbol bersejarah bagi Kabupaten Siak. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim sekitar 100 tahun yang lalu. Karena perjalanan yang cukup jauh, jadi saya belum sholat, sekarang saya mau sholat dulu. Nama masjid ini cukup unik karena berasal dari dua bahasa yang berbeda, yaitu Syah dari bahasa Persia yang berarti penguasa dan Adin dari bahasa Arab yang berarti agama. Nama ini memiliki arti filosofis tersendiri, yaitu seorang sultan di kerajaan Siak bukan hanya bertindak sebagai penguasa pemerintahan, tapi juga pemimpin dalam bidang agama. Sob, karena waktu sudah malam, jadi sepertinya kita tidak bisa bertemu Pak Agusnya sekarang. Kita akan lanjutkan lagi perjalanannya besok pagi. Terus ikutin perjalanan saya hanya di Serbaragam, Seruan Kabar Gambut dan Mangrove. Halo Sob, setelah perjalanan semalam, pagi ini kita akan langsung menemui Pak Agus Subairi di Desa Sri Mersing, Kecamatan Bongaraya, Kabupaten Siak. Nah Sob, Pak Agus ini merupakan salah satu kader Dai Peduli Gambut yang sudah aktif berdakwah tentang Islam dan lingkungan sejak tahun 2015. Konsistensinya dalam mengedukasi masyarakat membuat saya penasaran untuk berdiskusi banyak hal dengan beliau. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mas Heri ya? Iya betul Pak. Gimana nih perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah lancar. Kemarin juga sempat berkunjung ke beberapa masjid. Wah, seru ya? Alhamdulillah seru. Masuk aja, kita ngobrol Siap dalam. Pak. Siap. Silakan, Mas Heri, silakan. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, sampai juga ya. Iya. Oh, Pak Agus, saya kan sebelum datang ke sini sempat baca-baca dulu nih di media. Di sana tertulis kalau Pak Agus ini berperan sebagai dai peduli gambut. Iya. Nah, betulkah itu Pak? Betul, betul. Jadi memang pada saat itu saya mengikuti pelatihan dai gambut yang diadakan oleh BRG, Badan Restorasi Gambut. Kebetulan saat itu di Pekanbaru. Di dalam rumah, perbincangan saya dan Pak Agus menjadi semakin seru. Mulai dari hal-hal sederhana seperti kegiatan beliau sehari-hari menjadi dai gambut, sampai pertanyaan yang agak berat, seperti seberapa penting kehadiran dai di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi yang lebih tepat bagi saya adalah membawa informasi atau mengantarkan pesan dengan menggunakan bahasa agama. Jadi dimanapun, mau di masjid, mau di balai pertemuan, mau di lokasi atau di perkebunan, atau dimanapun lah, itu kita pakai bahasa agama. Kenapa? Karena biasanya masyarakat itu lebih patuh kepada agama daripada aturan-aturan yang lain lah gitu. Maka dai perlu. Pak Agus sendiri pertama kali tergerak menjadi seorang dai gambut pasca kebakaran besar hutan dan lahan gambut yang menimpa Provinsi Riau di tahun 2015. Desa yang ia tinggali pun tak luput dari bencana ini. Pasca itu, ia merasa terpanggil untuk memberitahu masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah Sob, sebagai seorang dai, Pak Agus melihat bahwa bahasa agama bisa menjadi cara beliau mengkampanyekan larangan merusak gambut ke setiap elemen masyarakat. Nah Sob, tadi kita sudah dipersilahkan oleh Pak Agus untuk ikut kegiatan pertama di hari ini. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Serbaragam, Seruan Kabar Gambut dan Mangrove. Yuk, Mas Heri, silakan. Nggak lama kok. Selain bertugas sebagai dai, pekerjaan utama Pak Agus sehari-hari adalah dosen pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak. Saya beruntung karena beliau mengajak saya untuk mengikuti proses perkuliahan di kampus. Jarak antara rumah Pak Agus dan kampus STAI Sultan Syarif Hasim sebenarnya lumayan jauh loh Sob. Ditempuh dengan durasi hampir 1 jam. Mas Heri, inilah kondisi kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim. Silakan. Oh iya, terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan generasi muda tentang urgensi menjaga lingkungan adalah langkah yang sangat penting untuk menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi. Sebuah survei yang diadakan oleh Development Dialogue Asia tahun 2022 menemukan fakta bahwa 88% orang Indonesia yang pernah mendengar isu krisis iklim ternyata masih tak paham dengan maknanya. Artinya, kesadaran dan pengetahuan masyarakat kita tentang masalah-masalah lingkungan sebetulnya masih rendah. Di kampus, meski mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, tapi Pak Agus berinisiatif menyisipkan satu topik tentang akhlak kepada lingkungan. Salah satu substansi materi yang diajarkan oleh Pak Agus di topik ini adalah pentingnya menjaga gambut. Seusai perkuliahan, saya menghampiri Pak Agus untuk berbincang terkait metode pembelajaran yang ia terapkan. Ternyata, selain penguatan teori di kelas, Pak Agus juga membuat program lingkungan pada saat KKN yang rutin dilakukan mahasiswa setiap tahunnya. Ia aktif mendorong agar KKN dilangsungkan di desa-desa yang terdapat lahan gambutnya.
sehingga mahasiswa bisa mengajarkan teori yang telah diterimanya di kelas kepada masyarakat, khususnya terkait bagaimana menjaga dan merawat lahan gambut. Perbincangan sore itu pun berakhir karena Pak Agus harus segera kembali ke rumah. Sob, mumpung lagi di Siak, saya sempatkan diri untuk berburu takjil di sini. Hitung-hitung kita cari makanan enak dulu sebelum melanjutkan aktivitas nanti malam bareng Pak Agus. Let's go! Kita udah belanja banyak banget. Kita akan buka puasa bersama Pak Agus nanti di rumahnya. Gas! Sore itu, saya berkesempatan menikmati buka puasa bersama keluarga besar Pak Agus di ruang tengah rumahnya. Suasana guyub amat terasa. Pun letak rumah Pak Agus yang berada persis di depan masjid rasanya menambah syahdu suasana berbuka puasa sore itu. Di Jakarta, kehidupan metropolitan membuat saya lebih sering berbuka puasa di tengah perjalanan sepulang dari kantor. Kalau sudah syahdu begini, meskipun menu yang dihidangkan cukup sederhana, tapi setiap makanan yang masuk ke tenggorokan saya terasa amat nikmat. Makan sepuasnya, tapi jangan banyak-banyak ya. Aduh. Iya, setelah ini kita mau taraweh. Oh, Iya. baik. Untung diingetin sama Pak Agus. Kalau enggak saya suka hilap kadang-kadang. Iya, silakan. Seusai berbuka puasa, Pak Agus langsung menyiapkan diri untuk menyampaikan ceramah tarawih di masjid. Sebelum itu, beliau tak lupa mereview kembali materi-materi tentang Islam dan lingkungan yang didapatkannya saat pelatihan beberapa tahun lalu melalui buku modul peningkatan dai restorasi gambut yang diberikan saat pelatihan. Maka cukupkan sudah yang sudah terjadi, biarlah kita mohon ampun kepada Allah. Kita sudah menebang, kemudian membakar itu dulu. Tetapi tidak dengan hari ini, mari kita tebus itu semua dengan memperbanyak istighfar dan kita jaga lahan kita. Nah sob, karena hari sudah malam, aktivitas kita bersama Pak Agus akan kita lanjutkan besok pagi. Terus nantikan keseruannya di Serba Ragam, Seruan Kabar Gambut dan Mangrove. Sob, pagi ini Pak Agus diundang untuk mengajar para generasi muda di Pondok Pesantren Al-Mutakin yang pernah menjadi lokasi pelatihan sekolah lapang petani gambut. Selamat pagi Sob, melanjutkan kembali ikut kegiatannya Pak Agus Subairi. Nah kali ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Al-Mutakin, Kabupaten Siak. Kali ini di depan para siswa SMA ini, itu akan seperti apa? Ikutin terus keseruan saya di Serbargam, Seruan Kabar Gambut dan Mangrove. Kelas sebagai dai gambut, Pak Agus berusaha mengenalkan hal-hal dasar terkait agama dan lingkungan kepada santri-santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Mutakin. Pak Agus juga mengajak siswa untuk menghafal beberapa hadis dan ayat tentang lingkungan, seperti ayat 41 surah Ar-Rum yang berbunyi Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke Sob, kebetulan sekarang adalah hari Jumat, jadi kita mau Jumatan dulu. Dan kebetulan juga hari ini adalah jadwalnya Pak Agus jadi khotib. Ya, betul Pak? Iya, betul. Ya, kemudian kalau dari rencana setelah Jumat nanti masih ada jumpa penyuluh ya di KUA Bunga Raya ya. Saya ikut Pak Agus aja gimana? Iya, boleh. Ya, mari kita lanjut Pak. Iya, silakan.
Topik terkait restorasi gambut harus diakui masih belum menjadi sesuatu yang akrab di telinga masyarakat umum. Untuk itu, agar tidak salah kaprah, selepas pelatihan, para dai peduli gambut dibekali buku khutbah Jumat, pelestarian dan restorasi lahan gambut. Buku khutbah ini bisa menjadi panduan para dai dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Sob, sesuai rencana, siang ini saya akan ke kantor urusan agama. Di sana akan berlangsung pertemuan rutin para penyuluh agama Islam di Kecamatan Bungaraya. Bagi masyarakat desa yang dikenal memegang teguh ajaran agama, peran para penyuluh agama cukup vital. Mereka menjadi tempat konsultasi masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan agama di kehidupan sehari-hari. Selain itu, karena diberi wewenang oleh pemerintah, para penyuluh agama juga sering berpartisipasi dalam mensosialisasikan program-program pemerintah. Di pertemuan kali ini, Pak Agus akan membagikan buku khutbah dai gambut serta modul peningkatan kapasitas dai gambut kepada rekan penyuluh agama Islam yang lain di KUA Bungaraya. Berdasarkan obrolan saya dengan Pak Agus dan Mbak Jannah, mereka amat membutuhkan buku-buku ini sebagai referensi dalam berdakwah mengenai Islam dan lingkungan, khususnya gambut. Pak Agus, abis ini kita rencananya mau kemana nih? Oh iya, kita akan bertemu dengan salah seorang yang pernah menjadi fasilitator di sekolah lapang tentang restorasi gambut ini, sekaligus beliau sebagai kepala dusun. Pak Gatot menyambut kami di halaman rumahnya yang rimbun. Sambil duduk di pelataran, kami berbincang tentang banyak hal. Saya banyak bertanya mengenai kegiatan restorasi gambut yang berlangsung di Dusun Sri Mersing dan Desa Jati Baru pada umumnya. Sebagai kepala dusun, Pak Gatot tentu mempunyai data terkait kegiatan restorasi gambut yang ada di desa ini. Dari penuturan Pak Gatot, Dusun Sri Mersing ternyata pernah menjadi tuan rumah pelatihan sekolah lapang petani gambut. Selain sekolah lapang, di dusun ini juga telah dibangun 14 unit sekat kanal. Karena penasaran, Pak Gatot mengajak saya untuk meninjau langsung kondisi sekat kanal tersebut. Karena pernah menderita kebakaran yang amat parah, pembangunan sekat kanal sebanyak 14 unit di Desa Jati Baru dipusatkan di Dusun Sri Mersing. Sekat kanal ini dibangun pada tahun 2018 melibatkan kelompok masyarakat yang ada di Dusun Sri Mersing. Meski sudah berusia 6 tahun, sekat kanal yang dibangun dari kayu ini tetap berfungsi dengan baik. Menurut cerita Pak Gatot, kuncinya ada di bahan baku sekat kanal, yakni kayu mahang. Berdasarkan pengalaman masyarakat dusun, kayu mahang tidak gampang mengalami pelapukan ketika terkena air. Uniknya, selain difungsikan untuk menjaga kelembapan tanah gambut di sekitarnya, oleh masyarakat, sekat kanal ini juga difungsikan sebagai jembatan ke perkebunan milik warga. Nah, menarik ya Sob perjalanan saya kali ini. Ikutin terus keseruan perjalanan saya hanya di Serbaragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Setelah melihat dan merasakan langsung apa yang dilakukan oleh kader dai gambut, saya merasa bersyukur. Ternyata selepas pelatihan, para kader dai gambut seperti yang dicontohkan oleh Pak Agus masih menjalankan berbagai macam kegiatan dan menyebarluaskan dakwah terkait Islam dan lingkungan ke seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya sesama tokoh agama Islam saja, tetapi juga anak-anak muda dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Sampai bertemu di episode selanjutnya.